Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ba'di wasiyatin yusi biha awdain. Sallallahu alaihi jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lebih memperjelas dari pertanyaan jamaah di satu kajian tentang wasiat, bagaimana cara melaksanakannya. Muncul dari satu pertanyaan, sebuah keluarga, orang tuanya mewasiatkan sebagian daripada harta tinggalannya untuk diwakafkan, dan wasiat itu disampaikan kepada salah satu dari anaknya. Namun setelah orang tua meninggal, maka ternyata anak yang lain tidak menyetujui atas wasiat orang tuanya itu. Lantas bagaimana jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan ini? Jamaah sekalian, sesuai dengan syariat yang ada di dalam agama kita ini, bahwa wasiat itu kalau terkait dengan hak, terutama hak harta, maka kemudian sebaiknya wasiat itu ditulis dan disaksikan atau dipersaksikan. Di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kalian menghadapi maut, menghadapi kematian, sedangkan dia ingin berwasiat, maka dalam wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Maka dalam praktek jamaah sekalian, itu sebaiknya kalau wasiatnya terkait dengan hak orang lain yang terkait dengan harta, maka sebaiknya wasiat ini ditulis kemudian disaksikan. Yang pertama berfungsi sebagai catatan, yang kedua jangan sampai muncul fitnah di kemudian hari. Karena syariat wasiat ini diperbolehkan dan dianjurkan di dalam agama kita, terutama kepada keluarga yang mempunyai harta yang cukup, sehingga ketika sebagian diwasiatkan masih ada harta yang diwariskan. Yang kedua jamaah sekalian, wasiat ini dilakukan setelah ada tentunya dasar yang kuat dan tentunya ahli waris menyetujui. Namun dalam kasus tadi ada sebagian yang tidak setuju, maka diperbolehkan untuk yang tidak setuju tidak dikurangi haknya sebagai ahli waris untuk mendapatkan warisan. Sehingga dalam kasus tadi disarankan untuk wasiat kalau memang akan dilakukan ditanggung oleh anak atau ahli waris yang menyetujui, sehingga bisa diperhitungkan seperti apa, berapa nominal wasiat yang diinginkan dari sebagian harta warisan itu. Kemudian nanti setelah dibagi, maka kemudian orang yang menanggung wasiat tadi dikurangi daripada jatah warisannya. Tetapi kemudian kepada anak atau ahli waris yang tidak menyetujui wasiatnya juga diperbolehkan, maka tetap dia mendapatkan hak penuh daripada bagian warisannya. Nah, jamaah sekalian, dalam kasus seperti ini kita sebagai orang tua yang sudah sepuh
harus bijaksana menghadapi kepada anak-anak calon ahli waris kita. Apabila ada sesuatu yang kita inginkan karena kita mempunyai harta yang cukup banyak, untuk sebagian diwasiatkan, diwakafkan kepada yang lain dalam rangka supaya menjadi amal jariah kita ketika meninggal dunia, diperbolehkan. Namun sebaiknya secara bijaksana anak-anak diajak berembuk dalam hal amalan ini. Sehingga jamaah sekalian, dalam konteks wasiat bahkan ada dua model. Yang pertama, wasiat itu wajib apabila memang tidak memberikan kemudorotan kepada para ahli waris, diperbolehkan. Tetapi kalau akan menimbulkan persoalan kepada ahli waris, itu bahkan mengurangi hak ahli waris yang dia tidak menyetujuinya, maka ini menjadi persoalan yang tanda petik wasiat itu bisa berstatus sebagai wasiat yang haram. Sehingga jamaah sekalian, maka inilah kira-kira syariat yang terkait dengan wasiat. Dan meskipun kita tidak harus berwasiat kalau memang tidak ada yang perlu diwasiatkan tentang hartanya, namun berwasiat selain harta, saya kira sesuatu yang sangat umum yang kita harus melink, ya, berpesan kepada anak-anak kita, zuriat kita, saudara kita dan sebagainya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun nanti orang tua sudah meninggal semuanya. Ini juga dalam bentuk wasiat. Bagaimana supaya anak-anak kita meninggal? Kadang-kadang pesan yang dibentukkan, dimodelkan dalam wasiat itu anak-anak akan semakin memperhatikan. Karena itu baru dia perhatikan setelah orang yang berwasiat sudah tidak ada lagi, sehingga seakan-akan terngiang-ngiang di dalam telinganya pesan dari orang tua tersebut. Sehingga secara umum jamaah sekalian, wasiat itu sebetulnya umum, tidak harus terkait dengan harta, ya. Bisa wasiat itu pesan kebaikan, pesan amalan kebaikan kepada siapapun yang tanda petik menjadi tanggung jawab kita ketika kita masih hidup. Semoga dengan demikian kita sudah meninggal, maka pesan-pesan kita tetap dilaksanakan dengan penuh ketaatan dan dengan penuh berbaktinya sebagai anak kepada kedua orang tua. Semoga anak-anak kita dimudahkan dan kita diberikan anak-anak yang soleh-solehah dan juga anak-anak yang menyenangkan hati ketika kita tinggal mati maupun ketika kita tunggu di selama kita hidup. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.